Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini. Oke, jadi kali ini kami dari kelompok satu akan mengenalkan kepada kalian terkait pengerjaan kami untuk soal kalkulus tentang catenary. Namun sebelum masuk ke pembahasan soalnya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, dimulai dari saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imam Fadila Al-Ghifari dengan NIM 07241043 dari program studi teknik sipil. Lanjut. Perkenalkan, saya Rifani Zaldi Bashir. NIM 07241092, Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Muhammad Sarul Salihuddin dengan 07241076 dari program studi teknik sipil. Perkenalkan, nama saya Siddiqi M. Nurhak, NIM 07241021 dari kelompok 1, Prodi Teknik Sipil. Izin perkenalkan, saya Ahmad Iksan Fadila, NIM 07241003. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Raden Nabil Billy Gifari dengan NIM 07241085 dari program studi teknik sipil dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kevin Alfandi Manuel dengan NIM 07241049 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 24. Oke, jadi dalam beberapa slide ke depan ada beberapa outline yang akan kami bahas. Dimulai dari yang pertama itu tentang soal, yang kedua latar belakang, selanjutnya rumusan masalah, lalu tujuan, dan yang kelima deskripsi soal, lalu ke langkah penyelesaian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini ada pun tentang soal yang kami bahas, yaitu proyek satu tentang catenary. Jadi, soal ini itu membahas bentuk kabel listrik atau telepon yang menggantung di antara dua tiang. Kabel tersebut membentuk kurva catenary yang dinyatakan dengan fungsi cos hyperbolik. Soal ini juga mencakup tentang penentuan tinggi tiang, panjang kabel, serta luas area yang dibatasi oleh kabel dan tanah. Oke, dalam selanjutnya ini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Asyidiki. Silahkan. Oke, saya perkenalkan. Jadi, saya kali ini akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek Catenary ini. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat kabel listrik, telepon, atau jembatan gantung yang membentuk lengkungan. Lengkungan ini ternyata memiliki bentuk khas yang disebut kurva catenary, yang berasal dari kata Latin catena atau rantai. Bentuk ini sangat penting dalam dunia teknik karena menggambarkan kondisi paling stabil dari kabel yang hanya dipengaruhi oleh beratnya sendiri. Melalui pendekatan kalkulus, khususnya fungsi hiperbolik dan integral, kita dapat memahami struktur dan karakteristik geometri kabel, termasuk menghitung panjang kabel, tinggi tiang, dan luas area di bawah kabel. Pemodelan seperti ini sangat berguna dalam perencanaan infrastruktur dan sistem distribusi kabel di berbagai bidang, seperti teknik sipil, arsitektur, dan telekomunikasi. Oke, baik, cukup untuk latar belakangnya. Dan selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh saudara Kevin. Silahkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah dari proyek ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menentukan tinggi tiang listrik dan panjang kabel yang menggantung di antara dua titik berdasarkan persamaan kurva catenary. Kemudian yang kedua, jika diketahui panjang kabel dan jarak titik terendah kabel ke tanah, bagaimana menentukan tinggi tiang? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghitung luas daerah yang dibatasi oleh tanah, dua tiang, dan kabel?
Langsung next. Jadi seharusnya ada tujuan. Di kontainer ini ada 4 tujuan. Yang pertama ada mengaplikasikan fungsi hiperbolik dalam menentukan bentuk dan karakteristik kabel yang menggantung. Dan yang kedua ada menentukan tinggi tiang dan panjang kabel berdasarkan parameter yang diketahui. Yang ketiga ada menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kabel, tanah, dan tiang listrik menggunakan integral. Dan yang terakhir ada mengembangkan kemampuan analisis dan pemodelan matematis dalam konteks permasalahan nyata. Oke, baik. Di sini ada deskripsi soalnya yang menjadi topik utama dalam pembahasan kali ini, yaitu di sini ada deskripsi soal catenary dari kelompok 1. Jadi soal ini mengatakan bahwa ada kabel telepon yang tergantung di antara dua buah tiang listrik yang berada pada titik X sama dengan min 10 dan titik X sama dengan 10. Kabel tersebut menggantung dan membentuk suatu catenary dengan persamaan Y sama dengan C ditambah alpha cos hyperbolik X per A. Oke, lalu di sini ada subsoal yang berdasarkan dari soal tersebut. Yang pertama ada jika nilai C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, tentukan tinggi dari tiang beserta panjang kabel di antara dua tiang tersebut. Lalu yang kedua, jika diberikan panjang dari kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, tentukan tinggi dari tiangnya. Lalu yang ketiga adalah dengan menggunakan nilai A dan C dari hasil jawaban 2, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh tanah dan dua tiang listrik dan kabel. Oke, jadi ada pun angka penyelesaian dari subsoal yang diberikan tersebut dan yang akan dijelaskan oleh Saudara Billy. Silahkan. Oke, jadi di soal pertama ini kan menentukan tinggi tiang dan panjang kabel. Yang dimana dalam persamaan ini Fx sama dengan Y sama dengan C tambah A cos hiperbolik X per A. Yang dimana diketahui C sama dengan 4, A sama dengan 6. Dan nilai X yang akan dicari itu sama dengan 10 dan X sama dengan min 10. Terus persamaannya menjadi Y di 10 sama dengan 4 tambah 6 cos hiperbolik X per 6. Mungkin bisa lanjut. Dan yang pertama, yang tadi udah dijelaskan, pertama kita substitusi nilai X sama dengan 10. Yang dimana Y di 10 sama dengan 4 tambah 6 cos hiperbolik 10 per 6. Atau dapat disederhanakan menjadi Y di 10 sama dengan 4 tambah 6 cos hiperbolik 5 per 3. Dan untuk menentukan nilai cos hiperbolik atau dalam kalkulator, cos hiperbolik 5 per 3 didapat sama dengan 2,742. Lalu disubstitusikan ke persamaan Y di 10 sama dengan 4 tambah 6 dikali 2,742. Terus lagi Y di 10 sama dengan 4 tambah 16,452. Lalu Y di 10 sama dengan 20,452. Sehingga dapat nilai Y saat X sama dengan 10 yaitu 20,452. Lalu substitusi yang kedua yaitu X sama dengan min 10 yang dimana Y di 10 sama dengan 4 tambah 6 cos hiperbolik min 10 per 6. Yang dimana sifat trigonometri hiperbolik yaitu cos hiperbolik min X sama dengan cos hiperbolik X. Sehingga menjadi Y min 10 sama dengan 4 tambah 6 cos hiperbolik 10 per 6. Atau hasilnya akan sama dengan sebelumnya. Yang dimana Y di 10 sama dengan 4 tambah 6 cos hiperbolik 5 per 3. Y di 10 sama dengan 4 tambah 6 dalam kurung 2,742 atau dikali 2,742. Lalu Y di 10 sama dengan 4 tambah 16,452 dan Y di 10 sama dengan 20,452. Jadi tinggi saat X sama dengan min 10 adalah 20,452 yaitu sama dengan X sama dengan 10. Mungkin lanjut saudara. Dan selanjutnya kita akan mencari panjang kabel antara kedua titik tersebut.
yang dapat dikerjakan dengan memasukkan persamaan P sama dengan integral A sampai B akar 1 plus turunan dari fx kuadrat dx. Dengan P sebagai panjang kurva dan jika kita ingin menyelesaikan persamaan di atas, kita terlebih dahulu mencari nilai dari turunan fx, yaitu dengan menggunakan persamaan Y sama dengan 4 plus 6 cos hiperbolik X per 6, kita turunkan Y-nya dengan U per dx sama dengan 1/6. Boleh di next? Sehingga jika kita masukkan ke persamaan, nilainya menjadi turunan dari fx sama dengan 6 sin hiperbolik U dikali turunan dari ux. Turunan dari fx sama dengan 6 sin hiperbolik U dikali 1/6. Dan selanjutnya 6-nya bisa kita coret di sini menjadi turunan dari fx sama dengan sin hiperbolik U, yang dimana U-nya adalah x per 6, sehingga nilai turunan dari fx sudah kita dapat dan bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini. Menjadi P sama dengan integral dari min 10 hingga 10 akar 1 ditambah sin hiperbolik x per 6 kuadrat dx. Dan untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita gunakan identitas trigonometri hiperbolik, yaitu cos hiperbolik kuadrat x dikali sin hiperbolik kuadrat x sama dengan 1, dan menjadi cos hiperbolik kuadrat x sama dengan 1 ditambah sin hiperbolik kuadrat x. Boleh di next? Dan jika kita masukkan ke persamaan, hasilnya akan jadi P sama dengan integral dari min 10 hingga 10 akar cos hiperbolik kuadrat x per 6 dx. Dan kita bisa hilangkan, kita bisa hilangkan akarnya karena di dalamnya sudah ada bentuk kuadrat. Dan kita dapat nilai dx. Untuk mendapatkan nilai dx, kita substitusikan U sama dengan x per 6. Maka du per dx sama dengan 1/6. Lalu kedua ruasnya kita kalikan dengan 6 dx, sehingga didapatkan nilai dx yaitu 6 du. Boleh di next? Karena dx dirubah, maka batas integralnya juga berubah. Hal ini disebabkan karena sebelumnya batas integral ada terhadap dx. Jika dx dirubah menjadi du, maka perubahan batasnya menjadi x sama dengan min 10 berubah menjadi u sama dengan min 10 per 6. X sama dengan 10 berubah menjadi u sama dengan 10 per 6. Sehingga menjadi P sama dengan integral dari min 10 per 6 hingga 10 per 6 cos hiperbolik U 6 du. Boleh di next? Lalu hasilnya akan menjadi P sama dengan 6 sin hiperbolik U plus C dengan batas min 10 per 6 hingga 10 per 6. Ini nilai 6-nya kita keluarkan dari integral dan cos hiperbolik U-nya kita integralkan sehingga hasilnya menjadi sin hiperbolik U dengan batas min 10 per 6 sampai 10 per 6. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita perlu mengubah bentuknya menggunakan teorema fundamental kalkulus 2 menjadi P sama dengan 6 dikali sin hiperbolik 10 per 6 dikurang min sin hiperbolik 10 per 6. Boleh di next? Dan selanjutnya akan menjadi 12 sin hiperbolik 10 per 6 kita sederhanakan menjadi 5 per 3, yang dimana hasilnya 2 sin hiperbolik 5 per 3 yaitu 2,552 dan dikalikan dengan 12 sehingga hasil akhir yang kita dapat di sini yaitu 30,624, yang dimana panjang kabel dari titik X sama dengan 10 hingga X sama dengan min 10 adalah 30,624.
Boleh di next. Selanjutnya masuk di nomor 2, yaitu dengan soal jika panjang kabel yang menggantung diketahui sebesar 20 meter, serta jarak dari titik terendah kabel ke permukaan tanah adalah 9 meter, maka kita diminta untuk menentukan berapa tinggi tiangnya. Untuk dapat mencari ketinggian tiang, terlebih dahulu kita perlu mengetahui nilai A dan C. Di dalam persamaan, Y sama dengan C plus A cos hiperbolik X per A. Diketahui sebelumnya bahwa jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, maka bisa kita masukkan nilai minimumnya yaitu 9. Sehingga Y minimum sama dengan 9. Boleh di next. Yang dimana nilai minimum yaitu keadaan nilai X saat turunan fungsi bernilai 0. Yang dimana, ulangi. Yang dimana nilai minimum yaitu nilai X saat 0 di turunan pertama fungsi X. Sehingga kita akan mencari nilai X yang memenuhi turunan pertama dari fungsi bernilai 0, yaitu fx sama dengan Y sama dengan C plus A cos hiperbolik X per A. Lalu kita turunkan dengan aturan rantai sehingga menjadi turunan dari fx sama dengan A sin hiperbolik U dikali turunan dari U. Lalu kita selesaikan turunan di atas dengan menurunkan U, di mana U sama dengan X per A dan DU per DX sama dengan 1 per A. Sehingga didapat turunan dari fx sama dengan A sin hiperbolik U dikali 1 per A. Boleh di next. Nilai A bisa kita hilangkan sehingga menjadi turunan dari fx sama dengan sin hiperbolik U turunan dari fx sama dengan sin hiperbolik X per A. Lalu kita cari nilai X saat turunan dari fx sama dengan 0. Dengan turunan fx sama dengan 0 menjadi 0 sama dengan sin hiperbolik X per A. Sinnya kita pindahkan ruas, A-nya juga kita pindahkan ke sini sehingga menjadi A dikali arc sin hiperbolik 0, yang dimana hasilnya akan menjadi 0 sehingga X sama dengan 0. Boleh di next. Dari persamaan tadi didapat nilai turunan fx 0, yaitu saat X sama dengan 0, sehingga nilai minimum kurva bisa terpenuhi saat X sama dengan 0. Lalu kita masukkan menjadi fx sama dengan 9, lalu kita cari nilai C dengan substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fx sama dengan C plus A cos hiperbolik X per A. Kita masukkan sehingga menjadi F0 sama dengan 9 sama dengan C plus A cos hiperbolik 0 per A. Ya. Menjadi 9 sama dengan C plus A cos hiperbolik 0 per A. Lalu ini menjadi nilainya 1. Sehingga hasil akhirnya menjadi C plus A sama dengan 9. Boleh di next. Dan sekarang kita perlu mencari nilai A menggunakan nilai yang sudah diketahui, yaitu persamaan panjang kurva yang sebelumnya kita ketahui panjangnya 20 meter dengan persamaan P sama dengan integral A hingga B akar 1 ditambah turunan dari fx kuadrat dx, yang seperti soal sebelumnya diperlukan untuk mencari turunan fx untuk menyelesaikan integral ini. Sehingga fx sama dengan C plus A cos hiperbolik X per A. Lalu kita turun ke Y-nya, boleh di next dulu. Kita gunakan aturan rantai dengan permisalan U sama dengan X per A, maka DU per DX sama dengan 1 per A. Sehingga turunan dari fx sama dengan
U dikali turunan dari U, yang mana hasilnya menjadi sin hiperbolik U, dan hasil akhirnya turunan dari fx sama dengan sin hiperbolik x per a. Setelah kita dapat turunan dari fx, kita bisa menyelesaikan persamaan panjang kurva dengan membaliknya untuk mencari nilai a, yang dimana P sama dengan integral dari min 10 hingga 10 akar 1 ditambah turunan dari fx kuadrat dx menjadi P sama dengan integral dari min 10 hingga 10 akar 1 ditambah sin hiperbolik x per a kuadrat dx. Boleh di next. Lalu kita gunakan identitas trigonometri hiperbolik, yaitu cos hiperbolik kuadrat x dikurang sin hiperbolik kuadrat x. Sama dengan 1 menjadi cos hiperbolik kuadrat x sama dengan 1 ditambah sin hiperbolik kuadrat x. Lalu persamaannya menjadi P sama dengan integral dari min 10 hingga 10 akar, sorry di sini salah penulisan, akar cos hiperbolik kuadrat x per a dx. Di sini akarnya bisa kita coret karena di dalamnya ada kuadrat, sehingga menjadi P sama dengan integral dari min 10 hingga 10 cos hiperbolik x per a dx. Lalu kita bisa cari nilai dx dengan mensubstitusi U sama dengan x per a, maka du per dx sama dengan 1 per a. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan a dikali dx, sehingga dx sama dengan a dikali du. Boleh di next. Kita juga ubah batasnya menjadi x sama dengan min 10 menjadi U sama dengan min 10 per A. X sama dengan 10 menjadi U sama dengan 10 per A. Sehingga bentuknya menjadi P integral dengan batas min 10 per A hingga 10 per A cos hiperbolik U dikali A dikali du. Sehingga menjadi P sama dengan U ditambah C dengan batas min 10 per 6 hingga 10 per 6. Lalu kita gunakan teorema fundamental kalkulus 2 dan didapat P sama dengan 10 per A plus C dikurang min 10 per A ditambah C. Sehingga P sama dengan 10 per A kita gunakan teorema fundamental kalkulus 2 dan kita dapat di sini P sama dengan A dikali sin hiperbolik 10 per A ditambah C dikurang A dikali sin hiperbolik min 10 per A
plus C. Sehingga hasilnya akan menjadi P sama dengan A dikali sin hiperbolik (10 per A) dikurang A dikali sin hiperbolik min 10 per A. Lalu kita gunakan identitas trigonometri hiperbolik, yaitu sin min X sama dengan min sin X. Boleh di next. Sehingga persamaannya akan menjadi P sama dengan A dikali sin hiperbolik 10 per A dikurang min A dikali sin hiperbolik 10 per A, yang dimana ini menjadi plus dan kita bisa buat menjadi P sama dengan 2 dikali A sin hiperbolik 10 per A. Lalu kita substitusikan panjang kurva P sama dengan 20 ke dalam persamaan ini menjadi 20 sama dengan 20 sama dengan 2A dikali sin hiperbolik 10 per A. Bisa kita sederhanakan menjadi 10 sama dengan A dikali sin hiperbolik 10 per A. Dan untuk mendapat nilai A kita gunakan kalkulator. Yang dimana karena nilai A ini sepertinya mendekati infinity, maka kita perlu melakukan pendekatan untuk mendapatkan nilai A, yaitu A sama dengan 2,27 dikali 10 pangkat 8. Lalu kita cari nilai C dengan substitusi A ke dalam persamaan satu yang sebelumnya sudah kita dapat. Yang ini menjadi C sama dengan 9 dikali 2,27 dikali 10 pangkat 8. C sama dengan 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8. Boleh di next. Lalu kita bisa menentukan tinggi tiang dengan substitusi ke persamaan fx sama dengan C plus A cos hiperbolik X per A. Sehingga bisa kita masukkan fx sama dengan 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8 ditambah 2,27 dikali 10 pangkat 8 cos hiperbolik X dibagi 2,27 dikali 10 pangkat 8. Karena nilai X sama dengan 10 dan X sama dengan min 10 hasilnya akan sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Maka F di 10 sama dengan 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8 ditambah 2,27 dikali 10 pangkat 8 cos hiperbolik 10 per 2,27 pangkat 8.
F di 10 sama dengan 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8 ditambah 2,27 dikali 10 pangkat 8 cos hiperbolik 10 pangkat 10 per 2,27. Sorry, ini harusnya enggak ada. F di 10 sama dengan 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8 ditambah 2,27 dikali 10 pangkat 8. Sehingga F di 10 sama dengan 9. Yang dimana maka saat panjang kabel 20 meter dan titik terendah adalah 9 meter, kita dapatkan tinggi tiang kurang lebih 9 meter. Yang berarti kabelnya nyaris tidak melengkung. Boleh di next. Lanjut nomor 3. Selanjutnya di nomor 3 dengan menggunakan nilai A dan C dari hasil jawaban nomor 2, kita tentukan daerah A yang dibatasi tanah dan 2 tiang listrik dan kabel. Kita gunakan persamaan L sama dengan integral dari min 10 hingga 10 fx dx. Kita masukkan nilai fx sehingga menjadi L sama dengan integral dari min 10 hingga 10. 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat X per 2,27 dikali 10 pangkat 8 dx. Selanjutnya L. Di sini kita bisa pisahkan keduanya karena sifat integral penjumlahan bisa dipisah menjadi L sama dengan integral dari min 10 hingga 10 dikali 9 dikurang 2,27 kali 10 pangkat 8 dx ditambah integral dari min 10 hingga 10 2,27 dikali 10 pangkat 8 cos hiperbolik X per 2,27 dikali 10 pangkat 8 dx. Lalu kita gunakan integral substitusi dan didapat nilai U sama dengan X per 2,27 dikali 10 pangkat 8, maka DU per dx sama dengan 1 per 2,27 dikali 10 pangkat 8. Dan kita dapatkan dx sama dengan 2,27 dikali 10 pangkat 8 du itu didapat dari kali silang antara du per dx dikali silang dengan 1 per 2,27 dikali 10 pangkat 8. Lalu kita ubah juga batasnya menjadi saat x di min 10 menjadi u sama dengan min 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8. Lalu saat X di 10 menjadi U sama dengan 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8. Boleh di next. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan menjadi L sama dengan 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8 X dengan batas min 10 hingga 10 ditambah integral dari min 10 per 2,27 kali 10 pangkat 8 hingga 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8. 2,27 dikali 10 pangkat 8 cos hiperbolik U dikalikan dengan 2,27 dikali 10 pangkat 8 du. Lalu selanjutnya menjadi L sama dengan 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8 X dengan batas 10 dengan batas min 10 hingga 10 ditambahkan dengan kita selesaikan integralnya menjadi 2,27 dikali 10 pangkat 8 kuadrat dikali sin hiperbolik U dengan batas
min 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8 hingga 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8. Selanjutnya L sama dengan 9 dikurang 2,27 dikali 10 pangkat 8 dikalikan 20 ditambah 2,27 dikali 10 pangkat 8 kuadrat dikali sin hiperbolik 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8 ditambah sin hiperbolik 10 per 2,27 dikali 10 pangkat 8. Sehingga hasilnya akan menjadi min 4,5399 dan seterusnya dikali 10 pangkat 9 ditambah 4,54 dikali 10 pangkat 9 yang dimana hasil akhirnya akan menjadi 180 meter persegi. Sehingga kita dapatkan luas daerah di bawah kurva yaitu 180 meter persegi. Boleh di next. Oke, baik. Mungkin sudah cukup untuk langkah penyelesaian dari ketiga subsoal yang diberikan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang didapat dari soal-soal yang sudah dikerjakan dan akan dijelaskan oleh saudara. Oke, izin saya akan bacakan untuk kesimpulan dari project kali ini. Jadi kurva catenary yang digunakan untuk memodelkan kabel yang menggantung secara alami antara dua titik dengan bantuan fungsi hyperbolik, cos hyperbolik ataupun cos hyperbolik dan integral tertentu. Mahasiswa mempelajari cara menentukan tinggi tiang, panjang kabel, serta luas area di bawah kurva. Ini menghubungkan teori kalkulus dengan situasi nyata di bidang teknik. Melalui proyek ini, mahasiswa mengasah kemampuan analisis dan pemodelan matematis. Selain memahami teori, mereka juga belajar menerapkan kalkulus dalam menyelesaikan masalah praktis yang relevan dalam dunia fisik dan rekayasa. Oke, mungkin sudah sampai di situ saja penjelasan kami. Terima kasih atas antusiasnya dalam menonton video kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Baik, kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.